Amandemen adalah perubahan formal atau resmi pada dokumen hukum seperti undang-undang, kontrak, atau konstitusi yang dapat berupa penambahan, penghapusan, atau modifikasi. Sejarah amandemen pertama dilakukan pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Fokusnya adalah mengurangi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu kuat, mengubah sistem perbentukan undang-undang dari presiden ke DPR, dan membatasi masa jabatan presiden. Tujuannya yang ke-1 memperkuat kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia atau HAM. 2. Membatasi kekuasaan presiden agar tidak bersifat absolut. 3. Menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum atau rule of law. Untuk dampaknya, yang ke-1 kekuasaan presiden dibatasi hanya 2 periode. Kedua, DPR menjadi lebih kuat dalam fungsi legislatif. 3. Sistem pemerintahan lebih demokratis dan tidak terpusat pada presiden. Sejarah Amandemen 2 dilakukan pada 7-18 Agustus tahun 2000, meliputi perubahan pasal-pasal terkait wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia. Tujuannya menyempurnakan sistem pemerintahan daerah, menjamin hak-hak warga negara termasuk sosial, budaya, dan ekonomi, mempertegas fungsi DPR dan MPR agar lebih jelas dan demokratis. Dampaknya, hak asasi manusia lebih dijamin dalam konstitusi, daerah memiliki kewenangan luas melalui otonomi daerah, struktur negara menjadi lebih terbuka dan berkeadilan. Amandemen ketiga 2001 dilakukan pada 1-9 November 2001, menegaskan Indonesia sebagai negara hukum demokratis, mengubah kewenangan MPR, mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, membentukkan DPD, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Konstitusi Yudisial atau KY. Tujuannya memperkuat sistem presidensial termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, membentuk Dewan Perwakilan Daerah DPD untuk mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional, memperkuat lembaga peradilan dan pengawasan kekuasaan. Dampaknya, rakyat bisa memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Akhirnya, lembaga baru DPD, MK, dan Komisi Yudisial, sistem check dan balance antara lembaga negara semakin kuat. Sejarah Amandemen keempat 2002 dilakukan pada 1-11 Agustus 2002 dengan perubahan penting pada lembaga negara, ketentuan pendidikan dan budaya, penghapusan DPA, serta pengaturan perlindungan ekonomi dan sosial. Tujuannya menyempurnakan susunan dan fungsi lembaga negara, mengatur tata cara keuangan negara dan peran Bank Indonesia, mempertegas pendidikan nasional dan budaya sebagai hak semua negara. Dampak, MPR tidak menjadi lembaga tertinggi negara, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Hubungan antara lembaga negara lebih seimbang dan jelas. Amandemen 1, Pasal 7, Pasal 5 dan 20, Pasal 9, Pasal 13 sampai 15, Pasal 17. Amandemen 2, Pasal 18 sampai 18B, Pasal 28A sampai 28J, Pasal 30, Pasal 36 sampai 36C, Pasal 20A. Amandemen 3, Pasal 1 dan 3, Pasal 6A, Pasal 7A sampai 7C, Pasal 22C dan 22D, Pasal 22E, Pasal 24A sampai 24C. Amandemen 4, Pasal 2 dan 3, Pasal 31 sampai 32, Pasal 33 sampai 34, Pasal 23B sampai 23D, Pasal 37